Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di dalam ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing pada malam hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam sebuah ibadah minggu tampil seorang pengkhotbah tamu, seorang pendeta yang berjenggot. Pada saat berkhotbah, sang pendeta tersanjung dengan penampilan seorang ibu yang duduk di depan, yang sejak pendeta tersebut berkhotbah selalu terisak tangis memandang sang pendeta. Pikir sang pendeta, kayaknya kena nih khotbahku ke ibu ini. Semakin membuat sang pendeta semangat menyampaikan firman Allah. Setelah ibadah selesai, sang pengkhotbah menghampiri sang ibu tersebut sambil menyalaminya dan berkata, "Terima kasih ya Bu, sudah begitu serius mendengar khotbah saya. Apa yang membuat ibu sampai sedemikian sedihnya mendengar khotbah saya?" "Oh, maaf Pak Pendeta," demikian jawab sang ibu. "Saya bersedih sejak awal saya melihat Pak Pendeta. Karena setelah saya melihat Pak Pendeta berkhotbah, saya teringat dengan kambing saya yang baru meninggal beberapa hari yang lewat Pak Pendeta." Dalam hati Pak Pendeta, "Sial kalilah, nah mirip tuh HP audot hambing nih inat tahun." Saudara-saudara yang terkasih, bermacam-macam motivasi seseorang dalam mendengar firman Tuhan, dan beragam-ragam responnya. Nas kita berbicara tentang hal itu yang disoroti Tuhan Yesus melalui pengajarannya. Tuhan Yesus termasuk tipe manusia yang suka bercerita, dan perumpamaan merupakan cara yang paling disukainya. Setiap perumpamaan yang disampaikannya dapat dipahami dengan pengertian yang sederhana. Namun, di beberapa tempat, perumpamaan itu kurang dapat dipahami dan karenanya membutuhkan penjelasan lanjutan, sebagaimana yang tertulis di dalam nas kita ini. Nas kita ini berbicara mengenai mereka yang mendengar firman Tuhan, yang Tuhan Yesus pakai dalam bentuk perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur benih.
Jadi nas ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus akan perumpamaan yang dipaparkan Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Melalui perumpamaan dan penjelasannya, Tuhan Yesus mau menyadarkan orang banyak tersebut tentang bagaimana seharusnya mendengarkan firman Tuhan, bukan asal mendengar atau hanya formalitas saja. Mendengar hanya mendengar saja dengan telinga, bukan dengan iman dan pengertian yang dalam, sehingga iman percaya mereka tidak dapat bertumbuh dan berbuah dan akhirnya mati. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau memberikan pemahaman yang baru kepada mereka tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah hanya dapat dipahami dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata yang terucap. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa sikap hati di dalam merespon kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam nas kita ini. Yang pertama adalah benih yang tertabur di pinggir jalan. Mereka yang mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Mereka sebenarnya mengerti, namun sebelum pengertian yang dari Allah menyertainya, pengertian yang dari iblis terlebih dahulu melingkupinya, karena dia lebih membuka diri pada pikirannya sendiri, sehingga orientasinya adalah demi kepentingan dirinya sendiri, demi keuntungan yang bisa diraihnya. Seperti ada anekdot, Pak Pendeta, berjudi boleh enggak? Enggak boleh. Tapi menang Pak Pendeta. Puji Tuhan, kata Pak Pendeta. Ini kan sableng, edan. Tapi itulah tipe manusia yang pertama. Segala sesuatu dianggap halal asal demi kebaikan dan keuntungan diri sendiri. Hati-hati dengan tipe yang satu ini. Dia bisa jadi adalah seorang yang rajin ke gereja, tapi kesehariannya hanya membusungkan dada, menyombongkan diri atas kesalehannya bergereja, dan kerjanya hanya melihat kekurangan dan kejelekan orang lain. Mengapa? Karena iblis telah merampas firman itu dan memutarbalikannya, sehingga kebenaran firman tidak dapat lagi dipahaminya. Yang kedua adalah benih yang tertabur di tanah yang berbatu-batu, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berani berkorban menghadapi tantangan dan ujian di dalam merealisasikan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka banyak yang murtad, meninggalkan Tuhan ketika kesakitan dan kepahitan hidup menggerogotinya. Yang ketiga adalah benih yang tertabur di semak duri, yaitu mereka yang lebih terpengaruh oleh kegemerlapan, kenikmatan, dan kemaksiatan dunia, dan yang karenanya kebahagiaan hidupnya ditentukan oleh hidup keduniawian. Yang keempat adalah benih yang tertabur di tanah yang baik, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga dapat dimengerti kebenarannya dan dapat direalisasikannya, dilakukannya di dalam kehidupannya, memberi buah-buah kebaikan di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa buahnya berlipat-lipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Misalnya mengenai korupsi, dia sadar bahwa kalau dia hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan terberkati sekalipun bukan dengan harta yang berkelimpahan, daripada harta yang berkelimpahan sebagai hasil dari korupsi, namun hidupnya tidak bahagia, selalu berada dalam ancaman dan ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 11, bahwa firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
Ini yang pertama sekali harus kita pegang teguh, bahwa setiap firman yang pernah kita dengarkan ternyata memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu di dalam diri orang yang mendengarkannya. Karena itu, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Dia akan berproses memberi perubahan dan berbuah pada waktunya. Keempat tipe di atas menjadi bahan bagi kita untuk kita boleh memperbaiki cara kita mendengar, merespon, dan merealisasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar firman itu sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas limpahan berkat-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.